Takmir masjid mau mengadakan rapat sekaligus undang-undang panjenengan disampaikan di takmir gitu. Nah, di saat rapat itu sebelum Mas Supri menyampaikan bla 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 dan selanjutnya Pak Kiai Samad menanyakan apakah pengajian halal bihalal itu tidak ada hubungannya dengan habaib. Mas Supri mengatakan tidak ada. Makanya kita monggo, termasuk saya kalau Pak Kades mengizinkan saya juga mengikuti Pak Kades. Berarti nyuwun sewu panitia berarti ini berbohong sama saja. Makanya saya kan saya bilang jangan sampai ada yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya buat balik apa yang akan orang lakukan. Berarti ucapan panjenengan yang tadi yang bahwasanya tokoh agama terus masyarakat sudah sepakat dan sangat mendukung, berarti panjenengan berbohong ini. Jadi panjenengan berbohong. Dan dalam hal ini kita mengadakan acara halal bihalal Majelis Rasulullah Jawa Tengah wilayah selatan meliputi Brebes Selatan, Banyumas, Cilacap, juga Purbalingga. Dan ini acara tahunan, bukan acara baru. Acara setiap tahun diadakan dengan cara digilir. Alhamdulillah pada tahun ini digilir di Purbalingga, dan kami juga sudah survei beberapa tempat di kecamatan, beberapa masjid, karena kemarin di Kecamatan Lembang itu mengingat parkiran sangat sempit masuk ke masjid, dan ini kebetulan nggak hanya di Karanggendang yang lokasinya strategis, juga masjidnya agak besar. Dan kami jauh-jauh hari sudah koordinasi dengan tokoh masyarakat di Desa Karanggendang maupun Pak Kades. Itu tidak ada kendala apapun, semua antusias dan semua mendukung. Terkait dengan kegiatan habaib di Karanggendang ini, saya melihat ada indikasi pengelabuan pembicara. Tadi Pak Kapolsek nyuwun sewu ketika untuk pembicara Kiai Nur nggih, sesuai dengan surat itu. Gus Adib, Gus Adib nggih, sesuai dengan surat. Tapi kami mendapat di random acara itu pembicara itu muhidho acara itu Habib Ahmad Mahdi Al-Hiyid itu di random acara. Itu jadi ada apa ya? Ada sedikit ya nyusul ya. Saya bicara indikasi pengelabuan. Jadi ini malah sangat-sangat berpotensi ya nyusul ada apanya ya. Seperti itu. Mungkin panitia bisa menjelaskan itu. Untuk terkait itu kan nanti biasanya kondisional, karena beliau kan ketua Majelis Rasulullah se-Jawa Tengah. Otomatis kita cantumkan. Yang kedua, untuk pembicara yang inti kemarin sudah fix Kiai Haji Adib. Tapi di radon acara ini Muhidho Hasanah Habib Ahmad Mahdi Al-Hayyad dan Kiai Haji Idror Maimun Zubair. Itu yang pertama, karena
Gus Hidronya waktu itu jadwalnya padat dan kami tidak bisa dapat jadwal yang tertulis, akhirnya digantikan dengan biaya haji. Kalau bahasanya jenengan kondisional itu kan berarti kan jenengan sudah tahu posisi Habib ini pasti manggung dan Kiai ini juga tidak jelas manggung atau tidak. Karena di sini yang tertera kan Habibnya, bukan Kiainya. Yo saya loh. Ya, karena itu kan ketua majelis Rasulullahnya, dan biasanya hanya sambutan. Di sini bukan sambutan, mukhidah hasanah. Itu yang Ya, di sini mukhidah hasanah loh, bukan sambutan. Surat yang masuk kepada Pak Kapolsek dengan radon acara yang kami dapat. Yang saya diki, itu ada pelabuhan panjenengan ini. Berarti yang saya panjenengan itu radon acara yang baru apa yang apa? Loh, karena itu kan ya jenengan yang tahu loh, bukannya saya. ada hidronya kan lama, terus sekarang sudah diganti semua. Loh, supaya bisa diganti secara mendadak, nggak perlu radon acara. Betul. Saya Pak Kapolsek, Iya. saya menambahi pada saat sebelum melaksanakan Mas Supri kan ke tempat saya. Sebelum ke tempat saya dari temannya Pak Kiai, Pak Kades, terus ke tempat saya. Nah akhirnya pada ke tempat saya Mas Supri, saya sarankan kebetulan Mas Supri nanti pada tanggal 27 Ramadan Takmir Masjid mau mengadakan rapat sekaligus undang-undang panjenengan disampaikan di takmir gitu. Nah di saat rapat itu sebelum Mas Supri menyampaikan bla 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 dan selanjutnya Pak Kiai Samad menanyakan apakah pengajian halal bihalal itu tidak ada hubungannya dengan habaib. Mas Supri mengatakan tidak ada. Makanya kita monggo, termasuk saya kalau Pak Kades mengizinkan saya juga mengikuti Pak Kades. Begitu Pak Kapolsek. Terima kasih. Nambahin Pak Kapolsek, Monggo. saya sebagai warga Bung Kanal yang juga dibawahi sama pergerakannya juga menjadi harapan masuk datang kepada komandan kami Mas Joko. Karena menghubungi takmir Bung Kanal, Pak Lurah juga belum berani mengizinkan. Tapi hari ini kita bisa berkumpul ternyata bertempat di kantornya. Jadi upaya Mas Supri di Buan juga tidak, mohon maaf Mas Supri, kami juga sudah Yosewu, berarti ucapan panjenengan yang tadi, yang bahwasanya tokoh agama terus masyarakat sudah sepakat dan sangat mendukung, berarti panjenengan berbohong ini. Berarti panjenengan berbohong. Dari awal saja, Yosewu, paling asmo Pak Roso, Pak Roso saja tadi sudah bilang, jenengan datang silaturahim ke takmir masjid itu bilangnya tidak ada kaitannya dengan habaib. Mungkin dari takmir dan Pak Roso akhirnya memberikan restu lah bahasanya lah ya, memberikan izin. Tapi saya berdasarkan restu dari Pak Kades dulu. Nah, karena takmir masjid pelindungnya Pak Kades. Pak Kades pun mungkin sama karena tidak ada habaib, karena Yosewu Pak Kades panjenengan selaku Pak Kades selaku orang pemerintahan di desa, jenengan sebagai tokoh agama di desa juga sudah tahu adanya adanya polemik seperti ini, adanya polemik seperti ini. Mungkin panjenengan semua juga sama-sama menjaga kondusivitas bagaimana di lingkungan kami untuk bisa tetap aman, kondusif, guyup rukun, damai. Pengajian kita ya tetap pengajian, sholawatan kita tetap sholawatan. Cuma terkait dengan habaib, dengan situasi yang sangat panas seperti ini kan memang harus perlu nyosewu di screening lah, cara bahasanya ditunda atau bagaimana. Wong nanti kalau sudah beres semua ya seperti biasa kan ngoten. Berarti nyosewu panitia berarti ini berbohong. Jadi kan potong pas rapat itu kan sudah menyampaikan juga untuk penceramah. Nah itu dari ketua Masjid Rasulullah kan Halimah Dialiyah. Ya. Terus dari panitia kan mengatakan, oh yang kemarin di sini lapangan, saya jawab iya. Terus yang kedua kan yang tadinya wacana itu bukan wacana lagi, yang sudah menghubungi Gus Hidro Memun Juber, ternyata beliau jadwalnya padat, akhirnya diganti Gus Hidro. Jadi gini, biar nggak terlalu lama, Betul. Jadi jembatan. karena saya berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi,
terutama yang di Padamara itu, sehingga sampai dibatalkan. Padahal sudah jalan Pak, sudah jalan pengajiannya, oke, begitu dia hadir akhirnya dibatalkan karena terjadi permasalahan yang ada antara PBI dengan pihak penyelenggaranya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya selalu Kapolsek Karanganyar ini demi kondusivitas wilayah, saya mengizinkan pengajiannya, sholawatannya, halal bihalanya. Namun demikian dengan syarat pembicaranya adalah Gus Adib, bukan Habib. bukan Habib yang datang. Untuk Habibnya silakan dibatalkan aja, nggak usah datang. Setuju. Jelas ya? Setuju Pak Panitia? Kalau setuju, Tapi nanti ada pun beliau-beliau hadir. Nah itu. nah ini makanya saya bilang jangan sampai ada kehadiran. Ya. Jangan sampai makanya dengan bersurat atau pertemuan bilang saja apa adanya. Hasil kesepakatan di sini dari PBI dan kira-kira supaya pengajian tetap dilaksanakan tapi tanpa kehadiran Habib. Siap. Jelas? Jangan sanggup menyampaikan ke Habib yang tidak datang. Oke, berarti nanti Pak Kandidat, nanti Pak Supriyadi dengan salah satu dari PBI buatkan surat pernyataan. Pak besok pengajian tetap dilaksanakan, sholawat tetap dilaksanakan, halal bihalal tetap dilaksanakan. Namun demikian pembicaranya yang diberlakukan adalah Gus Adibnya tanpa kehadiran Habib. Nah, silakan nanti Pak Adi bikin pernyataan, Pak Adi dengan salah satu. Siap. Karena ini udah hampir Jumatan, Jumatan dulu. Oh, ini baru setengah 8. Setengah 8. Tangannya 8 loh Pak, ini setengah 8. 11.38. Pak belum dipakai tua. Sudah mau pensiun Pak. Jadi itu nanti biar pernyataan ya. Sekali lagi saya tekankan ya Pak. Jadi Ya. Ini non saya nambahin ngomong ya. dia monggo silakan. Ini dari pembahasan kesehatan, saya punya gambaran yang akan saja. Saya khawatir Pak Supriyadi selaku ketua panitia juga tidak bisa menjamin kehadiran kedatangan ataupun bisa ya ataupun tidak bisa. Nunsewu kadang-kadang sudah diberitahu, nunsewu kadang-kadang yang langkah baiknya apa kalau saya pamungkas untuk acara halal bihalal dibatalkan saja seluruhnya. Ya kalau Pamungkas. kalau dibatalkan semuanya itu lebih baik. Pamungkas karena saya mikirnya akan walaupun sudah disepakati di antara PWI dengan panitia, mau nantinya ada habaib yang muncul ujuk-ujuk teka dan sebagainya kan kita nggak tahu, kita juga nggak ada jaminan juga. Dan alah ini pamungkas dia Pak Freddy, bukan kita lagi melarang kegiatan pengajian sholat dan sebagainya. Tapi dengan adanya hal seperti ini, saya pengen terjadi kondusivitas saja. Dan monggo nanti tinggal dimusyawarahkan karena memang ada hal seperti ini. Monggo ini tolonglah. Harapan kami malah dibatalkan aja seluruhnya Pak. Siap. Pamungkas karena Nunsewu dengan adanya nanti kesepakatan Pak Priyadi untuk Nunsewu tidak menghadirkan apa, saya kasihan sama Pak Priyadi malah. Karena Nunsewu tidak ada jaminan Pak Priyadi ngomong jangan hadir, mau sana hadir nanti yang karena Pak Priyadi saya juga kasihan. Karena kalau hadir pun nanti akan seharusnya akan sama seperti Padamara. Nah, dari itu Pak. Terus nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak Kades, untuk menghilangkan kesan seolah-olah polisi yang tidak mengizinkan. Itu tolong disampaikan juga ke masyarakat bahwa polisi tetap mengizinkan, tapi dengan pertimbangan dari pihak panitia dan pihak desa, acara dibatalkan. Jangan sampai ada kesan seolah-olah polisi yang tidak mengizinkan untuk adanya pengajian. Betul. Ada penilaian seperti itu. Jadi seolah-olah kami yang nanti jadi sasaran. Betul. Mantan Pak. Makanya tadi yang disampaikan bahwa saya pribadi sebagai Kapolsek, saya mengizinkan nih sholawatannya, pengajiannya, halal-bihalnya. Namun demikian sebagai pembicara adalah Gus Adi dan tanpa kehadiran Habib untuk kondusivitasnya seperti itu. Kalau Pak Kades, saya kan hanya mengizinkan nih kan keamanan. Kalau Pak Kades terkait dengan tempat. Kalau tempatnya tidak mengizinkan, saya pasti tidak mengizinkan Pak. Itu proses seperti itu. Makanya kalau tadi silakan nanti Pak Kades kalau dia tidak mengizinkan, saya pasti tidak mengizinkan kalau ada suratnya. Karena surat ini hanya sebagai undangan, memberitahu dan undangan, bukan minta izin keramaian. Itu loh yang dimaksud. Dan itu Pak Priyadi sekali lagi nanti setelah ini
kita selesaikan jenengan dengan salah satu Siap. pihak jenengan, monggo dengan Pak Ketua. Perwakilan saja nih. Komandan Iya. Komandan Banser, Ya. silakan untuk melakukan saya dengan baik. Itu setelah kami menyampaikan hasil daripada pertemuan yang pertama, itu Takmir Masjid menolak untuk diadakan daripada pengajian halal bihalal di Masjid Terima kasih. Cuma itu? Ya, dasarnya yaitu saya kan menyampaikan pada saat Pak Supri mengikuti rapat di Masjid Baitul Mutakin, kan ditanya oleh Pak Kiai Samad Al-Badawi, apakah pengajian itu nanti akan melibatkan Mbak Alawi apa tidak? Ternyata jawaban Pak Supri kan mengatakan tidak ada hubungannya. Ya, sudah kita lihat. Itu, nah untuk itu setelah kami tadi melihat dari pagi ada banner dan juga ada umbul-umbul yang di situ menyebutkan HBI, untuk itu kami dari Takmir menolak atau tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan tempatnya untuk kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut. Baik. Nah,